semuanya, di video kali ini kami akan menjelaskan analisa Hedo sebagai perusahaan donat dalam industri donat menggunakan tools analysis, Fivers, Michael Porter, SWOT, Boston, dan juga Blue Ocean Strategy. Di video kali ini ditemani saya Puji, Carla, Merita, dan juga Alia. Dimulai, kami akan menjelaskan apa sih Hedo melalui cuplikan video yang ini. terbuat dari telur. Hedo juga terbuat dari susu. Loh, tanpa telur dan susu, jadi sebenarnya Hedo produk donat apa sih? Hedo merupakan donat vegan yang terbuat dari bahan-bahan berkualitas dan diolah dengan buatan tangan atau homemade. Keunikan lain dari Hedo adalah donat Hedo berbentuk twist loh, berbeda kan dari donat pada umumnya? Selain itu, Hedo juga sudah menggunakan metode goreng yang sudah teruji dari tingkat kepanasan minyak dan juga jenis minyak yang kami gunakan tidak murahan loh. Ini nih part favorit kalian kan? Setelah digoreng, donat Hedo pun ditopping. Setelah di packing, donat Hedo pun siap dikirim ke rumah kalian. Nah, sekarang kita akan menjelaskan red lines of articles terhadap beberapa articles dari beberapa minggu ke belakang oleh rekan saya, Alia. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk slide 1 yaitu mengenai red lines dari artikel-artikel. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pada week 9-12 kami dihadirkan dengan beberapa materi dan beberapa artikel, yaitu dengan judul Analysis of Porter's Generic Strategies in Enhancing Competitiveness in Retail Industry oleh Maulana, dan artikel kedua yaitu Porter's Generic Competitive Strategies and its Influence on the Competitive Advantage oleh Ali dan Anwar. Artikel tersebut membahas beberapa penerapan strategi generic Porter sebagai alat untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Adapun pada rentang week 9-12 kami juga mempelajari materi-materi yang mengandung Porter's Generic Strategies, yaitu pada week 9 kami mempelajari mengenai 5 forces Porter, week 10 mengenai SWOT Analysis, pada week 11 mengenai Boston Consulting Group atau BCG Matrix, dan pada week 12 mengenai Blue Ocean Strategy. Meskipun fokus dari pembelajaran week 9-12 itu berbeda, akan tetapi benang merah utamanya yaitu pentingnya pemilihan strategi yang sesuai untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dalam konteks yang dinamis. Artikel Maulana mengeksplorasi bagaimana minimarket Pajajahan Sidang Kasih menerapkan strategi Porter Differentiation, Cost Leadership, dan fokus untuk memperkuat daya saingnya di industri retail lokal. Penelitian ini menekankan bahwa adaptasi strategi berdasarkan kondisi pasar lokal dapat meningkatkan efisiensi dan daya tarik pelanggan. Fokus lokal memperlihatkan penerapan praktis Porter dalam skala kecil, menyoroti kebutuhan untuk menyesuaikan strategi dengan karakteristik pasar yang spesifik. Sedangkan artikel milik Ali dan Anwar memiliki cakupan yang lebih luas dengan membahas hubungan antara strategi Porter dan keunggulan kompetitif. Mereka mengidentifikasi bahwa penerapan strategi yang konsisten dapat membantu perusahaan mencapai keunggulan yang berkelanjutan, baik melalui biaya rendah, produk unik, maupun penargetan segmen tertentu. Artikel ini juga menyoroti pentingnya faktor eksternal seperti inovasi dan dinamika pasar dalam menentukan keberhasilan strategi Porter. Kesamaan dari dua artikel tersebut yaitu terletak di relevansi strategi Porter dalam memberikan arah strategis baik di skala mikro atau retail lokal maupun makro, yaitu berbagai sektor. Kedua
Penelitian ini menegaskan bahwa implementasi yang konstekstual dan adaptif terhadap lingkungan bisnis adalah sebuah kunci keberhasilan dalam mempertahankan daya saing. Baik, untuk selanjutnya adalah mengenai Hedo. Hedo adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang F&B, yang dimana dalam usaha ini kami menjual twisted donut yang memiliki komposisi baik untuk dikonsumsi di kalangan anak-anak hingga dewasa. Hedo sendiri memiliki komposisi yang vegan friendly yang sering diasumsikan sebagai daya hidup tanpa mengonsumsi berbagai jenis makanan yang berasal dari hewan seperti daging dan juga ikan. Serta Hedo tidak menggunakan telur dalam pembuatan donatnya. Usaha ini resmi dibentuk pada tanggal 15 Juli 2022 dan dipublikasikan pada tanggal 8 Agustus 2022 melalui sosial media Instagram. Baik, selanjutnya adalah analisa kompetitor, di mana di pasar modern yang sangat beraneka ragam ini kami memilih 3 kompetitor utama, yaitu dengan merek internasional maupun brand lokal, di mana yang pertama adalah Dunkin Donuts sebagai interbrand kompetitor, di mana mereka memiliki kelebihan pilihan rasa yang beraneka ragam, jaringan yang luas, kemudian daya tarik konsumen yang besar, serta konsistensi dan kenyamanan bagi para konsumen. Yang kedua ada Jeko, di mana menjadi nasional kompetitor. Mereka memiliki atau terkenal dengan donatnya yang lembut dan topping yang inovatif. Kemudian mereka memiliki menu kopi dan yogurt yang disukai para konsumen, dan tempat yang nyaman sehingga dijadikan tujuan hangout bagi para konsumen. Nah, yang ketiga ada Donat Bahagia atau biasa disebut Dobah sebagai saingan sesama UMKM. Mereka dikenal memiliki lebih dari 70 varian topping yang inovatif seperti pandan dan juga gula kayu manis. Kemudian mereka juga memiliki suasana kafe yang sangat instagramable. Dilihat bahwa dari ketiga brand ini sangat memperhatikan tentang penampilan baik donat maupun packaging yang mereka gunakan. Untuk selanjutnya yaitu SWOT analysis. Strength dari donat Hedo sendiri yaitu pertama memiliki bentuk yang unik dan tidak biasa, kemudian aman bagi komunitas vegan karena donat ini tidak memakai susu dan juga telur. Yang ketiga memakai topping buah-buahan homemade dan tidak memakai pengawet. Kemudian tidak memakai bahan artificial, dan yang terakhir memakai bahan baku yang fresh dan berkualitas. Kemudian ada kelemahan dari donat Hedo sendiri yaitu tidak bertahan lama, sekitar 2 hari di kulkas. Kemudian produk yang mudah ditiru dalam segi bentuk, produk yang belum terrealisasi secara lengkap, produk yang belum dipatenkan, dan jangkauan distribusi yang kurang maksimal. Untuk opportunity atau peluang sendiri dapat yang pertama kemunculan donat vegan yang jarang, bisa berkolaborasi dengan vegan club di Indonesia khususnya di Surabaya, bisa mengikuti atau mengawali tren Korean Wave di Indonesia. Yang keempat, tempat pemasaran yang sangat strategis yaitu di Surabaya, dan yang terakhir dapat mengikuti kegiatan UMKM kreatif. Dan yang terakhir ada ancaman atau threats untuk donat Hedo sendiri. Yang pertama adalah produk yang mudah ditiru. Yang kedua, tren akan cepat memudar sehingga dapat menyebabkan peminat menurun dengan drastis. Yang ketiga, pesaing yang menjual dengan harga yang lebih murah. Dan yang keempat, harga bahan baku yang tidak konsisten. Dan yang terakhir, perubahan minat konsumen secara drastis. Pesta analisis. Pesta analisis merupakan sebutan terhadap manajemen risiko untuk menganalisa atau mengevaluasi sebuah perusahaan dalam 6 aspek yang berbeda. Yang pertama ada politik factor. Politik factor di sini meliputi bagaimana hubungan Hedo dengan keadaan politik yang ada di sekitarnya. Untuk saat ini, Hedo belum ada keterlibatan dalam politik. Dalam faktor yang dijualkan oleh Hedo adalah produk food and beverage yang sangat jarang bersinggungan dengan politik. Yang kedua ada economic factor. Economic factor bisa berupa bagaimana keadaan eksternal lingkungan perusahaan yang dapat mempengaruhi bagaimana penjualan Hedo. Untuk saat ini bisa dapat dicontohkan terhadap pemilu yang dimana bahan-bahan makanan naik dan menjadikan Hedo harus mengganti harga makanannya.
Yang ketiga ada social factor. Menganalisa tren sangatlah penting untuk menarik minat para pelanggan. Saat ini masyarakat muda Indonesia lebih memilih untuk mengikuti atau membeli barang yang sedang viral. Sehingga Hedo melakukan sebuah analisa bahwa Korean Wave saat ini sedang marak dan menjadikan donat yang Hedo bikin viral dikarenakan mengikuti KKWBG, yaitu donat Korea yang dimasukkan ke dalam cup. Lalu yang keempat ada technological factor. Hedo menggunakan media sosial sebagai sarana untuk pemasaran dan juga mengikuti tren pasar yang ada seperti membuat hampers dalam event dan juga mengikuti event-event seperti Idul Fitri, Lebaran, Natal, dan juga Tahun Baru. Yang kelima ada legal factor. Untuk saat ini Hedo masih belum membuat haki atau mengurus dan ini menjadi suatu kelemahan tersendiri bagi Hedo. Yang keenam ada environmental factor. Hedo dijalankan oleh 3 anggota kelompok yaitu yang memiliki tugasnya masing-masing. Hedo yang terletak di bagian Surabaya Barat mengambil keuntungan sendiri yaitu di mana makanan di Surabaya Barat cukup mahal sehingga Hedo yang murah cukup marak di pasaran. 5 Force Michael Porter. Yang pertama ada Trade of New Entrants, menjelaskan tentang bagaimana sebuah produk dapat diterima dengan baik oleh lingkungan sekitarnya. Hedo melakukan awal mula penjualan terhadap mahasiswa Universitas Ciputra. Setelah semakin ramai, Hedo mulai mengikuti bazar-bazar yang ada yang ternyata memang diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar. Yang kedua ada rivalry among existing competitor. Hedo dibandingkan dengan donat yang lain memiliki harga yang terjangkau murah, yaitu sekitar 8.000 per piecesnya. Hedo juga merupakan donat yang tidak memiliki unsur hewani dalam proses pembuatannya. Hal ini yang membuat Hedo menjadi makanan yang vegan friendly. Berbeda dengan kompetitor lain yang menggunakan unsur hewani dalam pembuatan donatnya. Yang ketiga ada bargaining power of supplier. Pembelian bahan kue yang dilakukan oleh Hedo tidak memiliki keterikatan terhadap supplier dikarenakan Hedo dapat membeli bahan makanan tersebut di toko manapun, sehingga Hedo lebih leluasa dalam membeli bahan pembuatan donat. Yang keempat ada trade of substitute product. Untuk Hedo sendiri yang merupakan donat dengan vegan friendly bisa menjadi sebuah alternatif bagi para pecinta donat namun tidak menyukai donat yang kurang sehat, sehingga Hedo bisa menjadi alternatif untuk pembelian donat. Lalu yang kelima ada bargaining power of buyers. Dikarenakan Hedo merupakan sebuah donat dengan harga yang terjangkau dan murah, juga berkualitas baik, untuk saat ini belum ada komentar mengenai mahalnya donat Hedo. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan analisis berikutnya yaitu BCG Matrix atau Boston Consulting Group Matrix. Merupakan matriks yang digunakan untuk mengklasifikasikan dan juga menentukan bagaimana keunggulan kompetitif dari sebuah bisnis. Di sini kami mengkomparasikannya dengan 3 kompetitor lainnya yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Merita menggunakan asumsi perhitungan. Di sini kami menggunakan asumsi perhitungan berdasarkan fenomena dan juga data terbaru dari industri donat dan juga perusahaan-perusahaan yang kami gunakan sebagai komparasi. Salah satunya yaitu Jeko, Dunkin Donuts, dan juga Donat Bahagia. Seperti yang dilihat dalam layar, itu bisa dilihat perhitungan-perhitungan dan juga asumsi angka yang digunakan dalam perhitungan BCG Matrix, di mana angka tertinggi penjualan digunakan yaitu angka penjualan Jeko sebesar 480 miliar rupiah dengan total tumbuhan dari pasar yaitu sebesar 10%. Nah, Jeko ini menjadi patokan nantinya terhadap perhitungan dari BCG Matrix atau Boston Consulting Group Matrix terhadap pertumbuhan pasar dan juga pangsa pasarnya yang nantinya akan saya jelaskan dalam slide berikutnya. Hasil dan juga klasifikasi dari Hedo beserta ketiga kompetitornya yaitu Jeko, Dunkin Donuts, dan juga Donat Bahagia dengan pangsa pasar tertinggi yaitu berada pada Jeko dengan pertumbuhan pasar tertinggi berada pada Hedo sebesar 20%. Dan juga membuat perhitungan, sekarang kita akan mengklasifikasi produk-produk tadi ke dalam tabel BCG Matrix. Dimana seperti yang kita ketahui bahwa BCG Matrix terdapat 4 klasifikasi yaitu Star, Question Mark, Casco, dan juga Dog. Yang pertama yaitu Star, dimana produk Star ini dipimpin oleh Jeko. Star merupakan produk dengan pangsa pasar rendah dengan pertumbuhan yang sangat tinggi. Nah, hal ini juga bisa dilihat dari perhitungan yang sudah dilakukan pangsa pasar relatif oleh Jeko sendiri, di mana Jeko memiliki nilai yang cukup tinggi yaitu 1 dengan pertumbuhan pasar yang juga tinggi yaitu 10%. Kemudian dilanjutkan dengan Question Mark.
Question mark sendiri, produk yang ada dalam kategori question mark yaitu Hedo dan juga Donat Bahagia. Produk ini merupakan produk memiliki pangsa pasar rendah dengan pertumbuhan yang sangat tinggi. Seperti yang kita ketahui bahwa Hedo memiliki pangsa pasar 0,0025 dan juga 0,0137 untuk Donat Bahagia dengan pertumbuhan pasar sebesar 20% dan juga 9%. Nah, selanjutnya itu ada cash cow atau pertumbuhan pasar dengan pertumbuhan yang sangat rendah, di mana di sini tidak ada produk dengan pertumbuhan pasar seperti itu. Kemudian untuk dogs sendiri itu kami mendapatkan bahwa Dunkin Donuts memiliki klasifikasi dogs di mana pangsa pasar rendah dan juga pertumbuhan rendah. Seperti yang kita ketahui bahwa terdapat data yang menunjukkan bahwa Dunkin Donuts saat ini sedang mengalami pertumbuhan yang tidak stabil dan juga mengalami penurunan dalam penjualannya, seperti dalam fenomena yang kita ketahui bahwa Dunkin Donuts telah menutup kurang lebih 50 gerainya sejak lebih dari 50 gerainya sejak tahun 2022. Nah, hal inilah yang menyebabkan bahwa Dunkin Donuts memiliki klasifikasi dogs karena tidak adanya inovasi dan juga tidak adanya pertumbuhan yang tinggi dalam pasarnya. Kita lanjutkan dengan analisis tools terakhir yaitu Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy merupakan strategi yang digunakan dalam sebuah bisnis untuk melakukan keunggulan dan juga mempengaruhi keunggulan kompetitifnya bersama dengan kompetitor-kompetitornya. Di sini kami membandingkan keunggulan kompetitif dari Hedo dan juga ketiga pesaingnya yaitu Jeko, Dunkin Donuts dan juga Donat Bahagia. Seperti yang bisa dilihat dalam tabel, itu kami sudah membuat bagaimana inovasi nilai dalam four action frameworks dalam Blue Ocean Strategy yang kami gunakan dalam perbandingan keempat bisnis itu tadi, di mana terdapat strategi eliminate, reduce, create dan juga rise yang digunakan dalam pembuatan klasifikasi Blue Ocean Strategy. Nah, untuk eliminate sendiri, dalam industri donat, kami menggunakan proses yang tidak efisien dan juga fokus hanya pada donat manis atau tidak adanya inovasi baru. Kemudian yang kedua ada reduce, di mana pilihan rasa yang terlalu overload dan juga ketergantungan pada lokasi fisik. Yang ketiga yaitu create, di mana donat berkonsep fusion dan juga integrasi dengan teknologi. Dan yang terakhir itu ada rise, di mana terdapat kustomisasi bahan dan juga kustomisasi produk dan juga kualitas bahan. Dalam grafik Blue Ocean Strategy atau Blue Ocean Strategy Canvas, di sini kita bisa melihat Hedo yang masih fokus terhadap efisiensi strategi dengan mengeliminasi, reduce dan juga eliminate tanpa toko fisik dan memiliki biaya rendah serta produk yang minimalis. Hal ini berbanding terbalik dengan Jeko sebagai pemimpin pasar dengan fokus pengalaman premium, produk yang inovatif dengan juga layanan tepat menggunakan strategi raise and create. Nah, sedangkan Donat Bahagia sebagai donat yang menyasar pasar-pasar lokal itu memiliki harga yang murah dengan rasa yang sederhana, berbanding terbalik juga dengan Dunkin Donuts yang memiliki elemen tradisional namun perlu menghadapi tantangan operasional yang lebih baik lagi. Nah, sekian dari video kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sampai bertemu di video berikutnya.